Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Saya akan mengajak setiap kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya lah jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Bapak Ibu, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema perenungan kita pada hari ini berbicara tentang suksesi kepemimpinan. Sekali lagi, suksesi kepemimpinan.
Bapak Ibu yang terkasih, tahun 2014 yang lalu adalah masa-masa yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan Microsoft pada saat itu. Kenapa? Karena di tahun itulah terjadi alih kepemimpinan dari Steve Ballmer kepada Nadella Satyanarayana. Di tangannya ternyata Microsoft itu makin berkembang. Ia mengubah budaya perusahaan menjadi lebih terbuka dan berfokus pada inovasi serta pelanggan yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan dan juga nilai pasar dari perusahaan Microsoft tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tadi membaca bagian ini, di dalam bagian ini adalah Elisa adalah penerus yang telah dipilih Allah dan dipersiapkan secara khusus oleh Elia. Saat Elia akan mengakhiri pelayanannya, ia mengajak Elisa untuk berjalan bersamanya. Saat mereka sampai di Gilgal, Elia itu meminta Elisa untuk meninggalkannya sementara ia akan meneruskan perjalanan. Namun Elisa menolak dan bersikeras untuk terus mengikuti kemanapun si Elia ini pergi. Sampai beberapa kali, sampai 3 kali Elia itu di berbagai tempat meminta kepada Elisa berhenti mengikutinya. Akan tetapi Bapak Ibu, Elisa itu tetap menolak. Katanya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, Elisa terus setia mengikuti kemanapun Elia pergi. Saat mereka tiba di tepi sungai Yordan, Elia bertanya kepada Elisa apa yang dikehendakinya. Elisa menyahut, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa merindukan kuasa dan otoritas ilahi seperti yang dimiliki oleh Elia, sang gurunya itu. Allah di dalam anugerahnya mengabulkan keinginan Elisa dan ia mendapatkan urapan dan otoritas ilahi dalam pelayanannya sama seperti Elia. Sehingga ia berhasil dalam pelayanan sebagai Nabi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kesungguhan dan kesetiaan Elisa kepada Tuhan dan Elia menolongnya menjadi penerus yang berhasil dalam pelayanannya sebagai Nabi Tuhan di Israel. Satu pemimpin akan diganti oleh pemimpin berikutnya. Alih kepemimpinan sesungguhnya adalah hal yang sangat wajar. Tapi bagaimana seseorang itu mampu meneruskan tugas kepemimpinan yang baik? Tidak bisa tidak. Seorang penerus haruslah seorang yang teruji kesetiaannya kepada Tuhan. Tanpa kesetiaan, tidak akan ada pelayanan yang berdampak dari seorang pemimpin. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya melalui perenungan ini menolong setiap kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini. Dan pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami di dalam keterbatasan kami sebagai manusia, mampukan kami agar kami bisa benar-benar melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami bisa melakukan dan setia seperti seorang Elisa ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, yaitu Excel Jeremy Lee, di mana Tuhan 1 tahun telah menambahkan umurnya, dan kami berdoa Tuhan untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan berikan kesehatan yang baik sehingga segala hal aktivitas yang ada boleh dapat dikerjakan dengan baik. Kami juga berdoa kiranya Engkau berkati juga keluarganya, Engkau yang terus memelihara, melindungi keluarga besarnya. Dan kami berdoa untuk masa depan, segala rancangan ke depan, kiranya juga Tuhan berkehendak menolong dan memberkati. Kami serahkan saudara kami ini, Excel Jeremy, di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus menyertai dan memberkati kehidupannya. Dan kami berdoa untuk segala aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya juga Tuhan berkenan menolong setiap kami, agar kami dengan sungguh-sungguh melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.